Pada era dinasti Ming ada seorang ahli forensik wanita yang sangat terkenal. Walaupun mayat korban sudah hancur lebur, terbakar, atau hanya tersisa tulang belulang, dia selalu berhasil melukis ulang wajahnya saat masih hidup. Dan bahkan memberikan petunjuk tentang penyebab kematiannya. Di dunia persilatan, orang menjulukinya sebagai sang pelukis tulang. Ahli forensik itu, Ji Yun-soo, terlihat sedang bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia dipaksa menikah dengan pria yang tidak ia sukai. Setelah terbangun, ia sadar bahwa mimpi itu adalah kenyataan. Dia memang telah dijodohkan oleh ayahnya. Di tempat lain, Pangeran Qingrong dan pengawalnya Lang Po baru saja menerima kabar penting dari mata-mata mereka, Tao Yuan. Informasi itu terkait organisasi pembunuhan rahasia yang dikenal sebagai 12 pengawal rahasia. Organisasi inilah yang 7 tahun lalu membunuh Adipati Yi, paman Pangeran Qingrong yang sangat ia sayangi. Karena dendam ini, sang pangeran pun segera bergegas melacak kebenaran berita tersebut. Tao Yuan mengajak mereka bertemu di toko penjual peti mati. Begitu sampai, mereka langsung mencium aroma wewangian. Kemudian, seorang wanita mengaku sebagai Tao Yuan dan keluar menyambut mereka. Namun, Pangeran Qingrong bisa melihat kalau wanita ini bukanlah Tao Yuan. Dalam sekejap, pangeran dan pengawalnya Lang Po langsung dikepung musuh. Dari senjata unik yang mereka gunakan, Pangeran Qingrong langsung mengenali mereka sebagai anggota organisasi 12 pengawal rahasia. Mereka berhasil menumpas sebagian besar pembunuh itu. Namun, satu orang berhasil lolos. Pangeran dan Lang Po mengejarnya sampai pembunuh tersebut masuk ke Wisma Huichun, yang merupakan sebuah tempat pelacuran. Pangeran Qingrong menemukan jejak kaki yang mengarah ke sebuah ruangan. Di sana, ia terkejut mendapati Yun-soo dan Ru Shuang sedang berganti pakaian. Pangeran Qingrong menduga wanita yang ada di hadapannya ini adalah pembunuh yang sedang mereka cari. Sehingga ia memeriksa pakaian mereka dengan teliti. Sayangnya tidak ada noda atau tanda apapun di sana. Pangeran Qingrong ingin segera pergi melanjutkan pengejaran, tetapi tentu saja Yun-soo tidak membiarkan si pengintip ini pergi begitu saja. Sampai akhirnya Bibi Mei datang membawa 2 pengawal. Ketika Bibi Mei menghalanginya, sekilas Pangeran Qingrong mencium wewangian dari wanita itu. Tapi dalam keadaan itu, Pangeran Qing lupa pernah menciumnya di mana. Pangeran Qingrong dan Lang Po keluar dari Wisma Huichun dengan perasaan galau. Sudah 7 tahun mereka mencari organisasi ini, sejak kematian paman tercintanya. Namun, hingga kini jejak mereka masih samar. Keesokan harinya, Lang Po melapor bahwa mereka belum menemukan Tao Yuan, sang informan. Namun, mereka menemukan mayat kakak Tao Yuan, yaitu Tao Qian, dalam sebuah kebakaran di penginapan pinggir kota. Mereka segera tiba di lokasi. Di sana, Yun-soo terlihat sedang menggambar wajah para korban yang sudah tidak bisa dikenali akibat kebakaran. Pangeran Qingrong dan Lang Po melihat sendiri dan kagum atas kemiripan lukisan yang dibuat oleh Yun-soo. Bupati Liu datang ke lokasi dan panik. Takut kejadian ini akan mengancam jabatannya jika sampai diketahui gubernur. Kapten Polisi Hu Kun menyarankan agar kasus ini dilaporkan saja sebagai kecelakaan sehingga tidak perlu diusut lebih lanjut. Pangeran Qingrong yang mendengarnya langsung maju dan menegaskan bahwa kasus ini harusnya dituntaskan, tidak boleh hanya dianggap kecelakaan begitu saja. Bupati Liu yang tidak tahu identitas Pangeran Qingrong langsung marah. Ia lantas memerintahkan pengawalnya untuk segera menangkapnya. Namun, Lang Po diam-diam memperlihatkan tanda identitasnya yang membuat sang bupati terkejut. Pangeran Qingrong lantas menghunuskan pedangnya dan memeriksa para mayat. Ia memberikan analisa bahwa mayat-mayat itu dibunuh terlebih dahulu, baru kemudian dibakar. Ini jelas merupakan kasus pembunuhan yang disamarkan. 这不是窦建的画像吗？ Yun-soo membuka maskernya dan mereka berdua langsung saling mengenali. Lang Po sempat bertanya kepada Yun-soo apakah ia mengenal mayat yang baru saja ia lukis. Yun-soo yang merasa pekerjaannya terganggu malah marah kepada pangeran. Bupati Liu yang takut Pangeran Qingrong makin marah berusaha menenangkan suasana. Ia juga memberitahu pangeran bahwa Yun-soo punya kemampuan untuk menerawang kondisi korban sebelum kematiannya melalui gambar yang ia lukis. Pangeran Qingrong tertarik dan ingin melihatnya.
Walaupun kesal, Yunsu terpaksa melaksanakan perintah bupati. Yunsu langsung mengambil kuas Fajra dan bersiap melihat momen kematian Dou Qian. Paman Fu terlihat ragu. Dia teringat pesan ayah Yunsu. 这种能力很危险，千万别让他胡乱使用，否则对他伤害不浅。 Tapi Yunsu sudah memutuskan. Dia menyentuh kuas Fajra ke gambar Dou Qian. Yunsu membenarkan analisa Pangeran Qinglong bahwa para korban dibunuh terlebih dahulu baru dibakar. Bahkan pembunuhnya adalah seorang wanita yang dikenal oleh Dou Qian. Malam itu di kamar mayat, mereka melihat Yunsu sedang melukis wajah Tao Yuan yang ternyata juga merupakan korban kebakaran itu. Melalui terawangannya, Yunsu mengungkapkan fakta mengejutkan. Tao Yuan sudah terbunuh 10 hari yang lalu. Bahkan ia melihat sang pembunuh menguliti wajah Tao Yuan. Artinya, Tao Yuan yang mereka temui di toko peti mati beberapa malam sebelumnya adalah penyamaran orang lain. Yunsu juga mengatakan bahwa Dou Qian juga dibunuh oleh wanita penyamar ini. Pembunuh itu kemudian memindahkan mayat Tao Yuan dan membakarnya bersama mayat Dou Qian untuk menghilangkan jejaknya. Pangeran Qinglong makin yakin jika mereka berhasil menemukan penyamar ini, mereka pasti akan menemukan organisasi 12 pengawal rahasia yang telah membunuh pamannya. Keesokan harinya, Pangeran Qinglong kembali ke Wisma Huichun untuk menyelidiki. Ia ingat bahwa si penyamar yang mereka hadapi malam itu menggunakan wewangian yang unik. Mereka pun langsung menuju ke kamar Ru Shuang. Saat menunggu, mereka melihat bedak wangi yang dipakai Ru Shuang. Ru Shuang mengatakan bahwa wewangian itu adalah pemberian Bibi Mei beberapa hari yang lalu. Seketika, Pangeran Qinglong teringat sesuatu. Pangeran Qinglong segera mengkonfrontasi Bibi Mei di kamarnya. Di sana ia mencium bau amis yang samar-samar seperti bau mayat, mengarah ke sebuah lukisan yang sengaja ditaburi wewangian. Ia menyuruh Langko membuka lukisan itu. Di baliknya ditemukan sebuah kotak yang menyimpan barang bukti yang mereka perlukan. Karena kedoknya terbongkar, Bibi Mei langsung melarikan diri. Tiba-tiba, Kapten Polisi Hukun berada di sana dan berhasil menangkap Bibi Mei. Sore harinya, Pangeran Qinglong mengunjungi kediaman Bupati Liu, meminta bantuannya untuk mengundang Yunsu menerawang mayat Tao Yuan dan Dou Qian. Ia ingin tahu apakah kedua bersaudara ini sempat menemukan jejak organisasi 12 pengawal rahasia. 小的真是有眼不识泰山。 王爷， Yunsu kemudian memeriksa mayat Dou Qian yang sudah membusuk. Baunya begitu tak tertahankan sampai Pangeran Qinglong mual. Bahkan Langko tidak berani mendekat. Setelah memeriksa, Yunsu menggunakan kuas Fajra untuk menerawang kematian Dou Qian. Yunsu melihat senjata khas yang digunakan oleh 12 pengawal rahasia. Ia menyimpulkan bahwa Dou bersaudara telah menemukan jejak pembuat senjata para pembunuh, yaitu seorang pengrajin yang bermargawang. Sementara itu, di kediaman Bupati, Gubernur sudah mengeluarkan perintah agar kasus kebakaran di penginapan segera dituntaskan. Kapten Polisi Hukun memberi ide kepada Bupati Liu agar menjilat Pangeran Qinglong, supaya kasus ini bisa segera dikubur dan tidak ada masalah. Yunsu kemudian membawa pangeran ke Wisma Huichun karena ia tahu pengrajin Wang punya gadis kesukaan di sana. Yunsu meminta pangeran menunggu sambil bersantai. Ketika sedang menunggu, Bupati Liu datang untuk melobi pangeran. Pangeran yang memang tidak suka penjilat menjadi marah. Ia berkata pada Bupati, jika ingin menjilat cukup beritahukan saja di mana lokasi rumah pengrajin Wang. 东江南社，自书巷口。 Pangeran Qinglong dan Langpo tiba di rumah pengrajin Wang, tetapi ternyata mereka hanya ditunggu oleh para pembunuh. Para pembunuh mencoba bertarung jarak dekat, namun kalah ilmu, dan banyak yang tewas dibunuh oleh Pangeran Qinglong dan Langpo. Sementara itu, Yunsu dan Bupati Liu terlihat minum sampai pagi. Tapi, alangkah terkejutnya Yunsu saat terbangun. 刘大人，刘大人， Pangeran Qinglong yang mengkhawatirkan Yunsu kembali dan melihat Bupati sudah terbunuh. Belum sempat ia menanyakan apa yang terjadi, dari luar sudah muncul para polisi. 太爷就死在这里，凶手就在楼上。
Hukun dengan yakin mengatakan bahwa Bupati sudah terbunuh dan pembunuhnya ada di wisma itu. Mereka segera bergerak menangkap Pangeran dan Yunsu, tetapi Langpo berhasil menghalangi mereka. Dengan mudah Pangeran Qinglong dan Yunsu berhasil melarikan diri. Mereka dikejar oleh seluruh prajurit kota, namun tetap berhasil lolos. Malam itu Pangeran Qinglong dan Yunsu bersembunyi di kamar mayat. Pangeran Qinglong mencurigai Hukun karena kemunculannya sangat tepat. Pangeran pun memutuskan mencari bantuan. Keesokan harinya ia mendatangi Hukun. Kali ini Pangeran Qinglong menggunakan identitas aslinya. Ia meminta bantuan gubernur dan prajurit elitnya. Mereka pun menginterogasi Hukun. Hukun yang tidak tahan siksaannya akhirnya bercerita bahwa ia dulunya hanya seorang sipir penjara biasa. Suatu hari seekor gagak mendatanginya dan memberinya perintah rahasia di selembar kertas dan sejumlah uang. Setelah menjalankan perintah itu, ia mendadak diangkat menjadi kapten. Ia juga mengakui mendapat perintah untuk membunuh Bibi Mei. Ketika kertas itu diambil, Pangeran Qinglong dan Yunsu terkejut melihat isinya. Ternyata kertas itu berisi tentang kematian Bupati Liu, sekaligus perintah untuk memfitnah Yunsu. Pangeran kemudian memerintahkan agar Hukun dihukum setimpal atas kejahatannya. Pangeran Qinglong dan Yunsu kembali ke wisma. Di sana, Pangeran menceritakan tujuan utamanya: mencari organisasi 12 pengawal rahasia yang telah membunuh paman dan seluruh keluarganya dengan brutal. Pemerintah tidak berani menyelidiki kasus tersebut dan menganggapnya sebagai kecelakaan biasa. Dari situlah Pangeran tahu pelakunya pastilah orang yang memiliki kuasa di pemerintahan. Malamnya, Yunsu mencoba menerawang gambar sang bupati. Kuas Wajra menyentuh gambar itu dan terlihatlah Bupati Liu sedang mabuk dan seekor gagak menunggu di luar. Namun, belum sempat Yunsu melanjutkan, tiba-tiba mereka diserang. Pangeran Qinglong bertarung sambil melindungi Yunsu, tetapi tiba-tiba seseorang menyerang pangeran dengan pisau beracun. Paman Fu segera keluar membantu, meminta Yunsu mengambil obat di belakang. Yunsu berhasil mendapatkan obat itu, namun ia melihat ada sebuah tulisan di dekat kotak obat yang sama persis dengan surat yang dibawa oleh burung gagak. Seketika itu, Yunsu menyadari bahwa Paman Fu adalah dalang di balik semua kekacauan ini. Yunsu segera berlari keluar dan berhasil memperingatkan Pangeran Qinglong tepat waktu. Paman Fu langsung menyerang dan berniat membunuh pangeran, namun Langpo menghalanginya. Langpo ternyata bukan tandingan Paman Fu. Namun, saat Paman Fu hendak berbalik menyerang pangeran, Qinglong langsung muncul di sampingnya. Mereka berhasil membunuh Paman Fu di saat-saat terakhir. Sebelum mati, Paman Fu menceritakan kejadian sesungguhnya. Ternyata, Paman Fu adalah anggota organisasi 12 pengawal rahasia. Mereka membunuh paman dan pangeran karena mengincar peta rahasia harta karun yang ditinggalkan kaisar terdahulu. Tapi karena dia menolak memberitahu, mereka pun membantai seluruh keluarganya. Yunsu merawat Pangeran Qinglong sampai sembuh. Sang pangeran yang sudah pulih ini jatuh hati kepada Yunsu. Ia pun membeli bunga untuk menunjukkan perasaannya. Namun ketika kembali, ia terkejut mendengar bahwa Yunsu sedang bertunangan. Pangeran Qinglong yang patah hati meninggalkan bunga itu di depan pintu. Tidak lama kemudian, Pangeran Qinglong mendapatkan masalah baru. Dan ia sekali lagi membutuhkan bantuan Yunsu. Sampai jumpa lagi di rekap selanjutnya.